Love me till the day I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Hayuni. NIM saya 275/199. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Perhatian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya bikin yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Gizi, yang mana dosen pengampunya ada Ibu Dra Asmari Lastri, MPD PhD, dan Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Di sini saya akan membahas 5. Yang pertama, perkembangan ilmu gizi. Yang kedua, ruang lingkup ilmu gizi. Yang ketiga, istilah-istilah ilmu gizi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu gizi. Dan yang kelima, klasifikasi gizi. Pertama, perkembangan ilmu gizi. Ilmu gizi pada awalnya bermula pada masa manusia purba dan pada abad pertengahan, yang mana sampai munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan 20. Di sini peneliti menggambarkan bahwa manusia sebagai pemburu makanan atau disebut dengan Totunder, dan ilmu gizi juga disebut sebagai evolusi. Yang kedua, ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi ini cukup luas, yang dimulai dari cara produksi pangan sampai pasca panen. Ruang gizi juga berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, mikrobiologi, ilmu pangan, biologi molekuler, dan kedokteran. Informasi gizi yang diberikan masyarakat meliputi gizi individu, gizi kesehatan, gizi masyarakat, gizi institusi, dan gizi olahraga. Yang ketiga, ada istilah-istilah ilmu gizi. Istilah ilmu gizi ini terdapat 7 bagian. Yang pertama, ilmu gizi, yang adalah segala pengetahuan tentang makanan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Yang kedua, ada zat gizi, yaitu ikatan kimia yang diperlukan tubuh, yang fungsinya menghasilkan energi, membangun memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Yang ketiga yaitu gizi, proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal. Yang keempat itu pangan, yaitu bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang kelima itu makanan, selain bahan obat dan mengandung zat gizi serta ikatan kimia, dapat diubah menjadi zat gizi pada tubuh kita. Yang keenam ada bahan, yaitu makanan mentah. Yang ketujuh ada status gizi, yaitu keadaan di mana kita mengkonsumsi makanan serta penggunaan zat-zat gizi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi terbagi 2, yaitu faktor secara langsung dan tidak langsung. Faktor secara langsung yaitu faktor makanan, yang mana jika kita mengkonsumsi makanan tidak sesuai dengan tubuh kita, baik secara kualitas maupun kuantitas, maka itu dapat menimbulkan masalah gizi. Yang kedua itu infeksi. Tidak hanya karena makanan yang dikonsumsi, tapi juga karena penyakit. Yang kedua yaitu ada faktor secara tidak langsung. Faktor tidak langsung itu pendapatan. Kemiskinan juga sangat berpengaruh pada orangnya kekurangan gizi. Yang kedua itu pengetahuan gizi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga tentang pengetahuannya tentang kesehatan dan zat gizi. Maka mereka dapat mengetahui kualitas dan kuantitas zat gizi apa saja yang perlu dikonsumsi. Yang ketiga ada instalasi lingkungan. Jika lingkungan kotor akan dapat mempengaruhi zat gizi, contohnya pada sistem pencernaan, diare, dan cacingan. Yang kelima ada klasifikasi gizi atau penilaian gizi. Klasifikasi gizi ini terbagi 2, yaitu penilaian langsung dan tidak langsung. Penilaian langsung ini terdiri dari A. Antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian sesuatu gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang.
Yang B, ada klinis, merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Yang C, ada biokimia, merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi. Yang D, ada biofisik, yaitu pemeriksaan salah satu dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu seperti kejadian buta senja. Yang kedua, penilaian tidak langsung. Yang A, superkonsumsi makanan. Super merupakan satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu. Yang B, ada statistik vital, merupakan penilaian melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Yang C, ada faktor ekologi, karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa faktor ekologi seperti faktor biologis. Baiklah, itulah hasil dari diskusi, hasil presentasi saya terhadap makalah yang saya bikin. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.